Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Juragan Muda Jamur pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Dzulqa'dah 1434 ya, atau tanggal 24 Juni tahun 2022. Ini mohon maaf, pada kesempatan yang sebelumnya kami masih belum memiliki waktu untuk menyambung video-video yang sebelumnya karena memang ada beberapa kendala. Kemudian kami memang untuk sekarang memfokuskan untuk pembangunan kumbung yang baru terkait kinerja, kemudian dana. Insya Allah akan dibangun kumbung yang baru tanggal 1 Januari 2023 di awal tahun. Rencana akan kami bangun dengan isi likuiditas backlog sebanyak 10.000. Nah, alhamdulillah dari perjalanan kami yang hampir menginjak milad pertama tanggal 10 Oktober, kami tetapkan sebagai tanggal milad karena berlandasan pada awal pertama kali tumbuhnya jamur. Kalau awal pertama pembangunan ini pada tanggal 13 Agustus tahun kemarin, tapi sudah kami tentukan untuk milad, kami tentukan pada tanggal 10 Oktober. Dan alhamdulillah dalam perjalanan beberapa bulan ini, kalau tidak keliru 9 bulan, ini kami sudah banyak pengalaman yang kami ketahui, mulai dari nol. Pertama, mulai dari cara pembuatan rak, perawatan backlog, perawatan kumbung, strategi penjualan, kemudian cara melayani pembeli yang banyak bermacam-macam lah gitu ya. Untuk yang sekarang kami akan menerangkan mulai dari pertama pengalaman kami tentang perawatan backlog. Ini hasilnya bukan bagian kami secara utuh, tapi bagiannya pengelola. Tapi kami tetap ikut andil karena memang awal pertama pembukaan usaha jamur tiram. Pertama adalah tentang perawatan backlog. Ini memang harus penuh perawatannya, maksimal 100%. Dalam penyiraman itu maksimal 3 hari, tapi ya juga melihat cuaca. Kalau hujan ya tidak perlu untuk disiram. Kalau penyemprotan tetap 3 hari sekali karena memang di sini rata-rata suhu itu dari 27 sampai 32. Kalau yang kami tahu itu standar suhu itu pada 30 derajat. Itu sudah standar. Kalau melebihi maka ya juga penyemprotan penyiraman juga kita lebihi seperti itu. Kemudian perawatan backlog, ketika backlog itu sudah muncul tanda-tanda hama, jadi sarangnya hama, maka secepatnya tidak dibisarkan. Tanda-tandanya adalah backlog mulai menghitam, kemudian backlog mulai ringan. Kalau backlog hitam itu pasti sudah jadi sarangnya hama. Itu sekelumit tentang pengelolaan atau penyiraman perawatan dari jamur tiram, dari backlognya. Untuk panen, kita setiap hari panen, pagi panen, siang panen, sore panen, malam pun juga panen. Dan alhamdulillah sudah pernah dari 1.500 yang awalnya adalah 2.200, itu kami pernah mencapai panen 10 kilo. Alhamdulillah. Dan pendapatan bulan kemarin merupakan pendapatan yang paling banyak, nyampe pada angka 2.100.000 lebih dari 1 bulan. Tak kalau berapa kilonya kami masih belum tahu ya, hasilnya sudah ada di laptop kami. Kemudian dalam penjualan, strategi marketing, namanya usaha maka pasti ada di profit oriented, orientasinya ada di profit. Kalau memang kiranya rugi ya tidak kami berikan, kami cari pembeli lain ikhtiar yang mau untuk pembelian backlog. Nah, untuk kesempatan kali ini akan kami jelaskan tentang harga backlog, harga jamur tiram per kilonya. Ada pembeli yang meminta ke kami 10.000 ya, 10.000 per kilo. Itu tidak ada menurut saya pribadi loh yang 1 kilo 10.000. Kalau memang ada itu kemungkinan satu ya, memiliki penjualan lain, bukan hanya jamur tiram. Karena apa?
backlog dari jamur tiram ini ketika sudah expired ini bisa digunakan sebagai produksi cacing, kemudian jaguak sebagai pupuknya cabai. Nah, jadi dari situ mungkin ada pemasukan yang lain bukan hanya dari jamur tiram, itu masuk. Tapi kami masih belum bisa untuk memproduksi cacing dari backlog ini. Apalagi sebagai pupuk masih belum bisa. Jadi pertama, penjualan dengan harga 10.000 satu kilo kemungkinan memang ada usaha yang lain yang menopang kepada penjualannya jamur tiram. Itu kalau 10.000. Yang kedua, bisa jadi memang manajemen keuangannya tidak tertata. Intinya pokok terjual, tidak memperhatikan biaya karyawan, biaya lampu, biaya penyiraman, kemudian juga biaya operasional, kemudian HPP, itu tidak diperhatikan. Intinya manajemen keuangannya tidak diperhatikan. Karena kami sendiri setelah hitung-hitungan, penjualan dari jamur tiram kalau memang backlognya ini beli itu minimal 15.000 minimal. Kami sendiri tidak menjual 12.000, tidak menjual, memang tidak kami jual. Dulu pernah kami jual 12.000 itu ketika kami masih belum memiliki konsumen. Itu lagi mungkin kesempatannya. Jadi ketika ada stok jamur lebih, mau tidak mau ya dijual 12.000, karena kalau ditahan besok pasti akan menguning. Warnanya itu kuning dan bisa jadi busuk. Jadi tidak layak konsumsi lah, seperti itu. Kemudian kalau dari harga maksimal ya, ini saya bentar. Ini saya akan beri perincian tentang harga ya. Ketika ada pengepul ulijo ya. Bahasa Jawanya ulijo. Pedagang-pedagang sayur itu beli ke kita umpama harga 1.500 per on atau 15.000 per kilo. Nah, itu dijual per onnya mulai dari 2.000 sampai 2.500, tapi yang banyak 2.500. Coba sekarang pertimbangkan harga per onnya 1.500, kalau per kilo kulaannya 15.000 dijual 2.500, itu maka 25.000. Berapa kira-kira profitnya? 10.000. Sedangkan kami sendiri pengelolanya, penjualnya ndak nyampe, jangankan 10.000, 5.000 lo ndak nyampe. Paling enggak profit bagi kami, keuntungan bagi kami 1 kilo jamur ketika dijual dengan harga 15.000, itu keuntungannya paling hanya sekitar antara 1.000 sampai 2.000 perak. Jika backlognya ini memang beli, ndak produksi sendiri. Kalau produksi sendiri bisa, saya juga bisa berani menjual 1 kilo 12.000 ini jika backlognya produksi sendiri lah. Kenapa pertanyaannya kok kami masih belum bisa produksi sendiri? Satu, memang ilmu masih belum mengetahui. Rencana pada Imlek pertama ini akan studi banding ke Malang, ke teman yang juga memiliki usaha backlog ini, terkait ya pengelolaan, pembuatan, juga manajemen keuangannya. Kemudian dalam penjualan jamur tiram ini sendiri butuh perhatian khusus, karena ini juga makhluk. Jadi harus diperhatikan secara khusus, diluapkanlah kasih sayangnya, karena juga makhluk seperti itu. Hanya saja bukan manusia, tapi juga sama-sama makhluk ciptaan yang maha kuasa, seperti itu. Memang harus telaten. Namanya usaha ini adalah naik turun, tapi bagaimana sekiranya ketika ada turun ini bisa ditopang dengan kenaikan omset, seperti itu. Kan tidak ada sih ceritanya orang jualan mau rugi, itu tidak ada, pasti inginnya untung. Nah sekarang gini ya, ketika ada ulijo jual 2.500, profitnya 10.000, itu wis profit bersih. Sedangkan kita profitnya hanya 2.000 ya. Ini masih belum dihitung dengan penyiraman, perawatan, kemudian penyemprotan obat, penyemprotan vitamin. Itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran. Jadi tidak sebanding. Makanya kami sendiri sangat berharap dan juga tidak mau untuk sekarang ini menjual jamur 1 kilo itu dengan harga 12.000. Sekalipun kami memang tidak tidak memberitahukan lah kepada pembeli
Kalau kami juga sudah tahu di pasaran berapa harganya, khawatir perasaan lah, menjaga perasaannya pembeli. Ada macam pembeli itu, pertama, saya loh pak kulaannya cuma 12.000. Oh iya monggo enggak apa-apa, mungkin sampai yang kulaan di tempat lain. Biasanya kalau saya mengarahkan silahkan kulaan di Porong, 12.000 ke Porong. Tapi ya diperhitungkan lah berapa bensinnya ke Porongan gitu. Untuk harga tertinggi jamur itu kami memang menjual 20.000 ya. 1 kilo 20.000 itu sudah plus ongkir sekitar Kecamatan Pojentrek saja. Biasanya Kecamatan Pojentrek, sebagian dari Kecamatan Keraton, kemudian Kecamatan Gondang Wetan, juga di beberapa kecamatan yang lain seperti itu. Kalau memang mau istiqomah setiap hari ngambil ke sini tidak apa-apa. Kami sisakan per kilo kami beri harga 15.000 asalkan setiap hari. Nah, aturannya ketika sudah setiap hari kemudian libur tapi ada pemberitahuan kami tidak masalah. Kalau moro-moro libur tidak ada pemberitahuan, artinya kan stok kami masih ada, seharusnya kami sudah bisa melemparkan ke yang lain, maka akan kami putus sudah kontrak kerja. Itu nggak akan kami berikan lagi kecuali ada informasi 1 hari sebelumnya, baru kami bisa memberikan kepada yang lain. Ya, karena saya sendiri setelah riset ke pasar-pasar itu sekarang petani jamur sudah awal produksi kembali, jadi masih belum banyak yang tumbuh. Ya, banyak yang WA ke saya bahkan dari kota Kabupaten Probolinggo, kemudian juga dari Sidoarjo, Surabaya, itu banyak. Tapi ya keuntungannya dari jamur ini ketika sudah bibit atau backlog ini banyak, minimal 10.000, itu insya Allah sudah include ya dengan tenaga, pikiran, waktu, itu sudah include semua. Sekarang bukan tidak ada keuntungan, ada keuntungannya tapi hanya sedikit, ya, tidak sampai banyak. Kenapa? Karena memang kami ini masih terhajar dalam waktu 1 tahun, makanya waktu nanti tahun baru tanggal 1 Januari tahun 2023 akan kami bangun kumbung itu dengan likuiditas backlog sebanyak 10.000. Mohon doanya semoga diberikan kelancaran seperti itu, dan juga diberikan kesehatan kepada seluruh personil, baik itu pengelola, marketing ataupun ketua. Dan juga kedepannya kami juga akan memiliki wacana dan semoga terlaksana adalah pemanfaatan backlog tadi. Backlog yang sudah expired mau dijadikan produksi cacingnya mau diberi makan ke belut itu ya. Nah, itu kemudian backlognya nanti setelah menghasilkan cacing kita pisahkan, digunakan untuk sebagai pupuk dari cabai, tapi ada proses fermentasinya juga ya. Semoga bisa lancar ke depannya. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Pertama, ketika saya memberikan video yang seperti ini, memang tidak ada kata-kata yang sebelumnya saya susun, memang secara otodidak seperti ini. Jadi mohon maaf bila ada bahasa yang kurang sopan, kemudian bahasa yang kurang lancar, karena memang saya sendiri berkebangsaan Indonesia, tapi di rumah tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jujur saja memang menggunakan bahasa Madura, tapi walaupun bahasa Madura kami juga bisa menggunakan bahasa Indonesia sekalipun tidak menggunakan bahasa yang baku. Bahasa Jawa pun juga bisa, tapi jangan tanya bahasa Arab dan bahasa Inggris ya, karena memang kami jujurlah tidak bisa seperti itu. Dan lagi, masa iya orang Arab dan orang Inggris mau beri jamur, kecuali memang kesini sendiri kan gitu. Jadi kan juga sudah ada Google Translate kan gitu. Kemudian pesan kami yang kedua adalah dalam usaha ini memang butuh ketelatenan yang maksimal, butuh. Kenapa? Karena semua usaha, apapun usaha itu, jika tidak telaten maka akan terbengkalai di tengah jalan. Banyak yang sudah kami alami, tapi hal yang seperti itu adalah butuh pemikiran yang sangat dewasa, dicari solusi dan
jalan keluarnya. Bukan saling dipojokkan, bukan saling menyalahkan, tapi dicari mana letak perbedaannya, dikumpulkan. Sebagaimana dulu yang diterangkan ketika di pesantren dalam metode usul fikih adalah al-jam'uh. Ketika ada perbedaan pendapat, dicarikan titik temunya, kemudian dikumpulkan. Jadi seperti itu. Dan kami minta doa ya yang terakhir, semoga usaha kami ini, usaha Jamur Tiram ini bisa lancar dan berkah, sekaligus bisa mendapatkan keridhaan dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bisa mendapatkan ridho doa dari seluruh guru, masyayikh, dari pondok pesantren kami, kemudian juga dari kedua orang tua kami. Semoga semuanya bisa sehat walafiat. Saya cucurkan doa dan barokah kepada kami pribadi, begitupun juga kepada usaha kami. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, yang tidak sopan, yang menyinggung perasaan. Untuk pemesanan jamur bisa hubungi nomor kami di 0882 00 995477 atau bisa komen di kolom komentar. Nanti lokasinya ini berada di Dusun Suko, Desa Sungi Wetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan. Rute kalau dari pertigaan Keraton, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, itu ke selatan sampai ke Gedung IAS Ikatan Alumni Santri Sidogiri, atau ke Pondok Pesantren Syarafiyah, Pondok Pesantren Habib Taufik, itu masih ke selatan. Kemudian ada jalan di utaranya pabrik. Kalau dari utara itu berarti sebelah kiri itu masuk. Nanti ada masjid Suko, itu sudah tempatnya. Kalau dari arah selatan, dari Pondok Pesantren Sidogiri itu lurus terus ke selatan, lurus ke utara sampai di perapatan Gembiang, Basmalah, terus ke utara sampai ke pabrik tadi itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Jamur.